Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa ya tekan lonceng. Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 35. Pagi itu, Aisyah salah satu staf dari kantor pusat. Dia berdiri di depan, hendak ingin memperkenalkan diri. Aisyah berkata pada Pak Indra, selaku direktur untuk membuka meeting di pagi itu. Pak Indra pun berdiri dan berkata, selamat pagi semua. Pada hari ini, kita kedatangan tamu dari kantor pusat. Tujuannya untuk memeriksa kondisi operasional perusahaan, serta produktivitas dan keselamatan kerja. Mereka juga akan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Untuk itu dimohon kepada semua kerjasamanya. Aku secara pribadi sebagai pimpinan perusahaan ini, membuka pertemuan ini dengan bismillah. Kepada perwakilan kantor pusat, silahkan menyampaikan apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Aisyah pun melanjutkan pembicaraan Pak Indra. Berkata Aisyah pada mereka semua, selamat pagi semua. Aisyah begitu lincah berbahasa Indonesia. Beliau tak hanya cantik, namun begitu pintar menguasai bahasa Indonesia. Itu sebabnya dia diutus dari kantor pusat untuk tugas serta menjalin hubungan diplomasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Lalu Aisyah berkata lagi, Assalamualaikum semua. Aku bersyukur pada Allah bisa tiba di sini dengan selamat. Tujuan kedatangan kami untuk memastikan produktivitas perusahaan berjalan dengan baik, berproduksi dengan normal, dengan mengutamakan keselamatan kerja. Kami akan mengaudit kondisi keuangan perusahaan, serta keuntungan yang didapat. Untuk itu kami membawa beberapa para ahli dalam bidangnya masing-masing, untuk bisa bekerja sama dengan kalian semua. Di sini juga hadir pemilik perusahaan, yang sebelumnya dikelola langsung oleh kerajaan Arab. Dalam hal ini adalah sang raja ayahnya. Namun kini semua bisnis itu diberikan kepada putra mahkota. Beliau ada pemilik langsung perusahaan ini. Tak hanya di Indonesia, melainkan di beberapa negara bagian. Di Qatar, Kuwait, Bahrain, Iran, Irak, bahkan di kerajaan Arab sendiri, dan masih banyak negara-negara lain. Kedatangan beliau, selain melihat langsung di lapangan, beliau juga akan bertemu dengan pemerintah Indonesia mengenai undang-undang minerba minyak dan gas yang diberlakukan kepada semua perusahaan pertambangan. Untuk itu kita persilahkan kepada pangeran untuk menyampaikan beberapa kata. Saat itu Almer berjalan menghampiri Aisyah. Terlihat Pak Indra dan Pak Jeki sudah gelisah ingin memarahi Almer. Begitu juga dengan Fitria dan Yanti yang ketakutan melihat semua itu. Almer terus berjalan menghampiri Aisyah. Pak Jeki yang sudah gak tahan melihat Almer, akhirnya dia berdiri dan memotong pembicaraan Aisyah, dan berkata, mohon maaf, di sini ada cleaning service yang tanpa sengaja masuk di ruangan ini. Langsung sorot matanya Pak Jeki tertuju pada Almer dan berkata, Pak Almer silakan meninggalkan ruangan ini. Nanti aja setelah selesai pertemuan barulah ruangan ini dibersihkan. Padahal Almer sudah dipecat olehnya. Aisyah yang mendengar itu seakan tak percaya, dan berkata, Wat, apa aku tidak salah dengar? Bagaimana bisa Anda menyuruh pangeran keluar? Apa maksud Anda dengan perkataan cleaning service? Memang Aisyah tidak tahu kalau Almer pernah bekerja sebagai cleaning service di perusahaan itu. Dengan perasaan yang bingung, bahwa yang dimaksud cleaning service adalah pangeran Almer, membuat Aisyah bertanya-tanya dalam hati, kenapa Almer melakukan ini? Aisyah masih sangat bingung. Lalu Almer yang sudah berdiri di samping Aisyah berucap padanya, lanjutkan kata-katamu Aisyah. Aisyah pun berkata lagi, mohon maaf Pak Jeki, apa saya bisa lanjut? Sambil melihat papan nama Pak Jeki di dadanya,
Pak Jeki pun mempersilahkan. Lalu Aisyah berkata, "Untuk itu mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan pangeran untuk kita semua." Kepada Pangeran Almer waktu dan tempat dipersilahkan. Mendengar nama Almer, semua tercengang. Pak Jeki seperti tak percaya. Lalu Almer pun maju selangkah sejajar dengan Aisyah dan berkata, "Assalamualaikum buat semua. Perkenalkan, aku adalah Pangeran Almer, namaku Muhammad Almer Zain." Seketika Pak Jeki syok. Mukanya pucat seperti orang kehabisan darah. Almer berkata, "Aku berdiri di depan kalian semua bukan sebagai seorang cleaning service, tapi sebagai seorang rekan bisnis pemilik perusahaan, yang datang untuk meninjau dan melihat langsung kinerja kalian semua di lapangan." Pak Indra yang di samping Aisyah memandang wajah Fitria anaknya dengan penuh rasa tak percaya, bahwa orang yang ingin dipecat itu, yang dibelah-belain anaknya ternyata seorang putra mahkota, calon raja pemimpin kerajaan Arab. Pak Indra teringat pernah meremehkan Almer ketika terjadi insiden kecelakaan mobil Lamborghini milik anaknya. Mengatakan tidak becus kerja pada Almer. Orang yang dihina dianggap sudah gila, ternyata adalah orang yang memberi gaji padanya. Pak Indra masih menimbulkan tanda tanya besar. Dia masih tidak percaya bahwa Almer tak hanya pemilik perusahaan, tapi juga seorang pangeran putra mahkota. Begitu juga dengan Pak Jeki, yang terkujur lemah. Wajahnya pucat dan takut. Dia memotong perkataan dari Aisyah dengan mengatakan bahwa Almer adalah cleaning service, orang yang selalu dipandang rendah oleh Pak Jeki. Kini siapa yang mau digaji? Usai pertemuan itu nanti, Almerkah yang mau digaji? Atau Pak Jeki yang digaji Almer? Pak Jeki teringat saat dia memanggil Almer 4 hari lalu. Almer berkata pada Pak Jeki, "Apa kesalahan saya hingga harus di-PHK?" Sungguh itu membuat dilema. Lain halnya dengan Fitria. Merasa kagum, namun tersimpan rasa malu. Teringat pernah menampar cleaning service itu. Pernah menghina dan mengatakan Almer sudah gila. Seakan tak punya muka lagi. Menyuruh Almer bersihkan jendela ruangannya. Memarahi Almer ketika datang terlambat. Fitria berkata dalam hati, "Aduhai Tuhan, apa yang aku rasakan? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku jatuh cinta pada seorang cleaning service, yang ternyata adalah seorang pangeran. Duhai hati, ingin aku menatapnya lama-lama. Tapi itu tak sepadan dengan apa yang pernah aku lakukan padanya. Ingin aku memandangnya dan mengatakan hai padanya. Tapi mulut ini merasa terkunci. Serasa tak pantas diri ini berucap padanya. Almer berdarah bangsawan. Sedangkan aku wanita biasa. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Aku malu. Sungguh aku malu. Apakah orang tuanya setuju padaku nantinya?" Fitria merasa antara senang dan tidak. Almer berkata lagi, "Utamakanlah etos kerja. Jangan mengutamakan ego. Antara faktor suka dan tidak suka, hingga akhirnya akan merugikan perusahaan." Kalimat Almer adalah sindiran yang pedas buat Pak Jeki, yang menilai dengan pandangan yang sepihak. Begitupun dengan Yanti. Di sisi lain ada yang berbeda dari Yanti. Terlihat Yanti begitu terkejut mendengar orang yang pernah dia bentak saat Almer kelamaan bikin kopi untuknya, ternyata adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Dia terharu atas apa yang dilakukan Almer. Almer mau digaji 1.200.000 hanya untuk sebuah pekerjaan cleaning service. Tak pernah mengeluh. Semua dikerjakannya dengan ikhlas. Tak peduli pandangan orang yang rendah terhadapnya. Mengingat semua yang pernah terjadi pada Almer, membuat Yanti harus bersedih. Bahkan teman kerjanya menghujat dan menghina Almer. Almer selalu tersenyum. Tak pernah membalasnya dengan perilaku yang kasar. Berkata Yanti dalam hati, "Apakah Almer masih mau dekat denganku? Kini dia adalah seorang pangeran. Menjadi ratu darinya adalah anugerah terbesar dalam hidup." Namun status Almer sebagai putra mahkota membuat semua menjadi dinding pemisah.
Perbedaan kasta adalah alasan kesedihan Yanti. Di sisi lain dia menginginkan Almer. Di sisi yang satunya Yanti merasa tak pantas. Takut Almer akan pergi jauh. Semua terlihat berbeda. Yang di hati ada cinta merasa sedih. Yang di hati ada kebencian merasa takut. Semua penuh penyesalan. Tapi Almer bukan orang yang pendendam. Pak Indra merasa sangat malu. Sebagai pimpinan perusahaan, dari situ dia menjadi tahu bahwa saat mobilnya Fitria rusak, pihak kantor pusat siap mengganti dengan mobil Lamborghini yang baru. Ternyata semua itu karena Almer. Sungguh pria yang sederhana, tak nampak seperti seorang bangsawan yang kaya raya. Adapun dengan Pak Jeki, masih merasa takut akan posisinya sebagai manajer. Almer berkata kepada mereka semua, "Silahkan kalian bekerja sama. Hasil akhirnya akan aku lihat." Kalau semua sudah selesai, Almer kemudian menyerahkan kembali pada Aisyah untuk melanjutkan yang sudah menjadi tugas masing-masing. Almer pun keluar dari ruangan itu. Berjalanlah dia ke belakang ruang cleaning service. Dia berniat membuat kopi untuk Yantu dan Fitria. Di tengah perjalanan melewati koridor yang ada, Almer bertemu dengan teman-teman Yanti. Almer diejek oleh mereka. Mereka berkata, "Kok kamu ada di sini? Kamu kan sudah dipecat. Levelmu tidak cocok pada staf HRD. Apalagi pada manajer akunting." Mereka menyinggung Almer karena terlalu dekat dengan Yanti dan Fitria. Almer hanya tersenyum. Padahal di ruangan meeting, justru Yanti dan Fitria yang merasa tidak cocok dengan Almer. Di ruangan itu, ada Pak Irwan. Kaget dia melihat Almer. Berkata Pak Irwan padanya, "Kamu mau ambil sisa gajimu ya? Makanya kerja itu disiplin biar tidak dipecat." Padahal Almer tidak pernah terlambat sebelumnya. Almer saat datang kesiangan itu pun beliau menelpon Pak Irwan sendiri. Orang-orang belum mendengar siapa Almer sejatinya. Hanya yang tahu saat ini adalah mereka yang berada di ruangan meeting. Tapi Almer menganggap omongan Pak Irwan biasa saja. Dibuatlah kopi untuk Yanti dan Fitria. Setelah selesai kopi itu dibuat, Almer membawa ke ruangan meeting dan berikan kepada Yanti dan Fitria sambil berbisik di telinga mereka, "Semangat ya." Namun ada rasa yang membuat mereka tak leluasa seperti kala Almer jadi cleaning service. Rasa segan dan hormat pada Almer lebih besar. Benar kata Yanti. Seperti ada dinding pemisah. Bukannya senang hadirnya kopi itu, malah mereka bersedih. Lain halnya dengan Pak Indra. Melihat anaknya ada kedekatan dengan Almer, Pak Indra sepertinya bahagia meskipun ada rasa yang membuatnya malu. Tak terasa jam makan siang pun tiba. Di kantin perusahaan disediakan perjamuan yang luar biasa untuk para tamu dari kantor pusat. Almer mendekati Fitria dan Yanti. Kemudian berkata, "Aku lihat kalian berdua tidak bahagia setelah mengetahui siapa aku. Meskipun aku seorang pangeran, namun aku tetap cleaning service kalian." Fitria pun menangis. Dia berkata, "Aku takut kamu akan meninggalkan kami. Kamu putra bangsawan. Kami wanita biasa." Yanti juga ikut menangis. Mereka tulus mencintai semenjak Almer menjadi cleaning service. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia lembut, sopan lagi penyayang. Almer berkata, "Kalian tenanglah. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Yakinlah kita berjuang bersama meraih pulau impian." Melihat Almer begitu skrap dengan Yanti dan Fitria, Aisyah seperti cemburu. Wanita ini bisa menaruh hati pada Almer karena sebuah kesederhanaan. Sungguh Almer dikelilingi wanita-wanita cantik. Bukan karena dia seorang pangeran, tapi karena dia lembut dan sederhana. Inilah kisah cinta seorang pangeran yang sederhana. Waktu berputar lebih cepat. Sore tiba dengan kesejukan. Tak terasa waktu pulang menghampiri. Para karyawan bersiap-siap menyudahi pekerjaan di hari itu. Kini mereka bergegas satu persatu untuk pulang. Saat malam tiba, Almer merenung masa-masa saat dia menjadi cleaning service.
Banyak pelajaran yang diambil. Besnya hikmah yang didapat. Namun pikirannya masih terngiang akan Nirmala. 2 minggu lagi pernikahannya akan berlangsung. Tak ingin hati Ink melihat Nirmala harus dimiliki oleh orang lain. Sungguh hal itu begitu menyakitkan. Di lain tempat, Fitria yang berada di rumah membayangkan akan sosok seorang Almer. Ibunya melihat anaknya tak seperti biasanya. Ibunya menghampiri dan menyapa. "Wahai putri cantikku, apakah gerangan kamu terlihat sedih dan menghayal? Siapakah yang kamu hayalkan? Apakah semua ini tentang Almer?" "Iya ibu," jawab Fitria. "Almer ternyata pemilik perusahaan tempat aku dan ayah bekerja. Tak hanya pemilik perusahaan itu, dia juga adalah seorang pangeran, putra mahkota calon raja." Ibunya tersenyum dan berkata, "Ibu sudah menduganya. Tangan yang lembut itu bukan tangan orang biasa seperti kita. Cara dia berbicara adalah cara orang yang terpandang, yang terpelajar. Di sana ibu tahu dia sedang menyamar menjadi cleaning service. Ibu berpikir dia adalah bagian terpenting dari perusahaan tempat ayah bekerja. Tapi ibu tidak menyangka kalau dia seorang pangeran. Ibu sudah memperingatkan ayah. Waktu kamu menelpon meminta ayah untuk tidak ikut memecat Almer. Akan tetapi saran ibu tidak didengar oleh ayahmu. Dan ternyata dugaan ibu benar. Dia tak hanya bagian penting dari perusahaan, namun dia adalah pemilik perusahaan tersebut. Nah sekarang apa kamu akan mundur atau kamu akan berjuang?" tanya ibunya. Lalu ibunya berkata, "Jangan pernah melepaskan cinta jika cinta itu tak pernah menyakitimu. Jangan berhenti berjuang. Berusahalah. Kalau semua yang terjadi pada manusia adalah takdir dari Allah, kenapa kita harus diminta pertanggungjawaban? Ingat, Almer hutang janji dan akan dibalas sekalipun dengan nyawanya untukmu. Perjuangkan dia dari sebuah hutang janji padamu." Pemirsa, apakah Fitria akan berhenti mencintai Almer? Apa tujuan Fitria dengan janji itu? Semua masih misteri. Belum lagi dengan Nirmala, yang sebentar lagi menikah. Saksikan terus kisah cinta ini bersambung. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel Artikel Viral, agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.